Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqisun ma'adilafin fil adat wa syartu khulfin awi wahidun faqad wa mataqaru bin mudhari anurif wa mataqaru bin bilahitin musyif. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqisun ma'akhtilafin fil adat wa syartu khulfin nau'i wahidun faqat. Wa ma'ata qarubin mudhari'an ulif wa ma'ata ba'udin bilahikin usif. Wa naqisun utawi badhek kang nemel loro ya kuwi badhek nakis, badhek jinas nakis. Wa naqisun utawi badhek jinas nakis iku ma'akhtilafin sartane persulayaan fil adadi ing dalem wilangane huruf. Badhek jinas nakis itu adalah badhek dua lafal yang berbeda bilangan hurufnya meskipun hanya satu huruf. Ini jenenge jinas nakis. Kalau jinas tam jumlah hurufnya sama, ya, harokatnya sama, sifat-sifatnya sama, urutannya sama. Itu badhek jinas tam. Kalau jinas nakis dua lafal yang berbeda bilangan hurufnya walaupun satu huruf. Wa syartu khulfi nau'in utawi syarate sulayane warnane huruf iku wahidun siji faqada mongko bloko apa wahid walaupun hanya selisih satu huruf. Perbedaannya berbeda satu huruf itu sudah dinamakan jinas nakis. Wa ma'ata qarubin lan sartane parek pinarekan huruf mudhari'an ing aran badhek jinas nakis mudhari' ulifat den lakokake apa nakis. Dan apabila terjadi perbedaan huruf dan berdekatan makhrajnya itu dinamakan badhek jinas nakis mudhari', berdekatan makhrajnya. Wa ma'ata ba'udin lan sartane adohe makhraje huruf bilahikin kelawan aran badhek jinas nakis lahik usifat den sifati apa jinas. Kalau perbedaan dua huruf namun berjauhan makhrajnya itu dinamakan lahik. Jadi jinas tam adalah jinas nakis adalah dua lafal yang berbeda bilangan hurufnya walaupun satu huruf. Apabila berdekatan makhrajnya dinamakan mudhari', bila berjauhan makhrajnya dinamakan lahik. Badhek jinas nakis adalah dua lafal yang berbeda bilangan hurufnya meskipun hanya satu huruf. Koyone ora porem lan ana bahasa Arabe. Ya. Jinas nakis huwa ma ikhtalafa. Jinas nakis ma ikhtalafal lafdzoni. Ma ikhtalafal lafdzoni fihi. Ma ikhtalafal lafdzoni fihi. Fi a'dadil hurufi. Dua lafal yang berbeda dalam bilangan hurufnya walaupun hanya satu huruf. Iki jenenge jinas nakis. Nah, perbedaan itu ada kalanya di depan, di awal huruf, di awal lafal ya, di awal kalimah. Contohnya wal tafatis saku bisak ila rabbika yauma idzinil masak. Lafal bisak asak dengan al-masak. Ada tambahan huruf mim. Yang pertama asak ya, betis artinya. Terus yang kedua adalah al-masak,
biziyadatil mim, dengan tambahan mim huruf di awal kalimah ya. Surat Al-Qiyamah ayat 29 sampai 30, ayat 29 dan 30. Al-Qiyamah ayat 29 dan 30. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Waltafat ini gantet. Betis kiri dan kanan. Ila rabbika yauma idil masak, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, kamu digiring. Pak Rono rak entuk dihalau, digiring menuju Allah. Jadi wong urip kadangkala ki ya bermegah-megahan. Kaya niki rak ana tanggung jawabe. Seolah-olah tidak ada tanggung jawab padahal ketika nyawa datang kok terkena penyakit maut, tidak ada sesuatu apapun yang menyembuhkan. Nak wis wayahe teko ya teko. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan mampu memundurkan atau memajukan barang sedikit pun. Bahkan ini ketika wong Arab keluar ruhnya, ini betis kanan betis kiri nempel saking abote. Nyawa napak metu. Ketika nyawa keluar, betis kanan dan betis kiri sampai menempel. Ini siapa nih belum tahu ngerasake mati kok padha karo aku. Tapi mati dalam hidup ya. Jadi ini nyawa itu ya digambarkan seperti orang yang terkena duri, susupan bahasa Jawa. Yang terkena duri. Ya. Duri kuwi umpama kita mengeluarkan duri maka akan dikurek apa bahasane. Sampeyan tahu kenang duri, kakinya kena duri maka akan dikurek ya apa. Sampai itu berhasil. Kecuali apabila durinya keluar sendiri, tinggal mencabut tok. Jadi malaikat maut ki jane ora nyabut-but ngono, ora nyabut-but ki ora. Ana sing sampeyan sering krungu ya, ketika malaikat maut datang lewat dari kepalanya sering untuk bertafakur akan nikmat-nikmat Allah, akan kebesaran Allah. Berpikir tentang kebaikan. Lewat tangannya selalu untuk berbuat baik, nulis kitab, nulis ilmu, sedekah ya. Kakinya dipergunakan untuk berjalan dalam kegiatan yang positif ya, ngaji, sholawatan, menghadiri majelis taklim, pergi ke masjid untuk mengurusi urusan umat. Jadi malaikat jangan lewat sini. Ini selalu untuk kebaikan. Akhirnya malaikat Israel matur karo, ya Allah, hambamu iki lewat kepala menolak, lewat tangan menolak, lewat kaki menolak. Terus Allah dawuh, tulisan asmaku ning epek-epekmu malaikat Israel. Dalam tapak tanganku tuliskan namaku. Tempel ketok seperti magnet. Seperti magnet ditempelkan saja itu telapak tangan malaikat Israel wong pencabut nyawa akan keluar dengan sendirinya seperti tersedot oleh magnet. Rak perlu digawe dadi cul metu dewi. Nak metu dhewe iki gampang penak. Sampean ana kunci pintu yang patah ya, kunci pintu yang patah. Sampean glek-glek sampai ditutuk-tutuk digepuk. Ya kan sulit. Kudune apa? Ada sesuatu yang nempel sing menarik. Akhirnya digawe apa kae jenenge? Lem tembak ya, jenenge lem tembak.
lem sing tembak dipanasi tok ngono, terus ditempelke kantil. Nah, wis kantil tinggal cabut. Jadi mencabut jamaah ketika orang-orang mukmin yang baik ya, cuma ditempelkan saja dengan nama-nama Allah, dia akan mengikuti. Nyawane mengikuti. Nah, seseorang apabila keluar rohnya itu mati. Ketika keluar sukmanya, nafsunya, itu jenenge ngrogo sukma. Di dalam tubuh ini ada raga, ada nyawa, ada sukma. Ada jasad, badan, ada roh, ada nafsu. Ketika roh diambil, maka dia sudah masa waktunya hidup habis di dunia. Masa waktu hidup di dunia telah habis. Itu rohnya keluar. Tapi ketika nafsunya keluar, sukmanya keluar, kuwi jenenge ngrogoh sukma. Wah, dadi loro kuwi. Dadi loro. Sampeyan apa tahu, Pak? Tahu, mungkin mbeng pira. Cuma tidak satu kali. Dan itu tidak bermimpi ya. Aja dikatakan mimpi ya. Delok TV ya. Cek ning rumah lawas aku, rumah lama. Nonton TV. Itu seluruh tubuh rumangsane iso dikir. Setelah kuwi tegang, kejang. Yo ngotot kabeh. Betis kanan dan betis kiri seperti menempel. Tegang kabeh, tegang. Oh, ini bisa keluar. La haula wala quwata illa billah, codol dadi loro. Setelah itu ya mencolot ning wuwung niki iso. Mencolot kali depan rumah, mencolot berapa meter itu? 10 meter apa sih? Tidak ada. Berapa meter? 15 meter apa 10 meter? Wis mencolot sakali 10 meter, 15 meter wis kecil ya. Itu satu kali terus ya ora pisan. Tapi rasane di antara kene iki lho, baina jambain. Lambung iki lho, loro rasane. Rasane loro. Loro. Ketika keluar ya mbuh sing krasa sing ngadeg kuwi kok sing dituruan ya. Mbuh merem mbuh melek. Ya, TV-nya masih menyala dan filmnya juga masih ada ya. Jadi ya pertama kali ini memang dadi loro seperti yang saya ceritakan itu di pesantren. Dadi loro memang ono sing nggawa. Iku ketika seluruh tubuh bisa ya kuwi jenenge bisa meditasi nutupi babahan hawa songo. Nggon mlebu metune nafsu. Menutup lubang 9 yang ada dalam tubuh. Mripat ji loro, 3 4 5 6 7. Sing ngisor ngarep 8, sing mburi 9. Ada lubang dalam tubuh ada 9. Maka nutupi babahan hawa songo. Sampeyan iso nutupi, iso menutup kuwi. Jadi fokus ning dzikir Allah. Wis ora peduli mripate ndelok apa. Nafasnya itu teratur. Kupingnya ora krungu apa-apa. Ya. Lesane wis meneng wae, hatinya yang berzikir kok. Ya mungkin ora ngentut ora nguyuh ora. Kuwi jenenge nutupi babahan hawa songo. Walta fatisaku bisak ila rabbika yaumil masak. Kuwi keluar sukma saja itu sakit, bukan main. Loro tenan. Loro. Malam ya duk lam ya arif. Lah urung tau ngrasake ya ora bakalan ngerti wis pokoke dewile ngono tok kuwi. Iki cerita keluar sukma lho ya. Keluar sukma. Nek keluar nyawane mati. Nek keluar sukma kene iso jalan. Jadi dalam tubuh itu ada roh, ngarani roh idhofi. Roh idhofi adalah roh induk. Ana roh rohani.
Wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Nabi Muhammad tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulil ruhu. Katakanlah bahwa roh itu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang roh tetap sedikit. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Perlu berpanjang lebar membahas tentang roh. Ya. Yang penting di dalam tubuh ada roh, ada nafsu, ada roh, ada ono roh, ono nyawa, ono sukma. Nah, ketika nyawa itu keluar, maka mati. Nah, mimpi itu apa? Mimpi itu nafsu itu digenggam oleh Allah. Ya, dibolak-balik ke nafsu nih. Makanya nak bermimpi iki ana mimpi minallah, ana minasyaiton, ana min nafsi, sangka pikirane dhewe. Nek ning cara Jawa ana titiyani gandayani puspa tajem. Wah, titiyani gandayani puspa tajem. Puspa iki artinya bunga tajam yang tak mimpi yang mempunyai arti. Itu puspa tajem. Nah, titiyani gandayani anut pikiran wae rak duwe duit sampean ngimpi entuk duit ning mosok mlaku-mlaku ning kulon kali. Moro-moro kok nduk duit sak karung. Sing ngimpi ngimpine wong rak duwe duit. Mimpi orang yang tidak punya uang. Bermimpi entuk duit. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah contoh perbedaan di awal, ada tambahan mim di awal kalimat. Ada juga perbedaan di tengah ya, perbedaan di tengah. Contohnya jadi juhdi. Jadi kesungguhanku adalah jerih payahku. Jadi juhdi. Jadi kesungguhanku adalah jerih payahku. Ini ada tambahan hak di tengah. Jadi juhdi. Iki ana sing artek iki ngene. Nak kesungguhanku adalah kepayahanku. Iki kayane kan ming apa ya kurang ya. Ana sing arene ngene. Harta dan kekayaanku. Jadi harta dan kekayaanku adalah sesuai dengan jerih payahku. Aku ki golek dhewe. Harta dan kekayaanku adalah jerih payahku sendiri, dengan usahaku sendiri, dengan kerja kerasku sendiri, tidak mendapatkan warisan. Jadi juhdi, kekayaanku dari jerih usahaku sendiri, jerih payahku sendiri, bukan mendapatkan warisan. Iki kata-kata iki. Yo jerih payahku dhewe yo kadang entuk warisan, saiki sing paling glodak iku warisan kok. Ya. Jadi sampean pengen duit-duit ki macane surat apa? Ya surat Al-Fatihah dengan surat Ikhlas, ditambahi surat tanah. Lawi surat tanah. Membaca surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas kemudian ditambahi dengan surat tanah. Cepat itu duit coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang perubahan di akhir. Perubahan di akhir. Yamudduna min aidi awasin awasima tasulu bi asyafin qawadhin qawadhiba. Iki syair Abu Tamam. Mahalu syahid awasin dan awasima. Yang huruf ada tambahan huruf mim di akhir, qawadhin qawadhiba, ada tambahan huruf ba di akhir. Mereka mengulurkan lengannya pada tangan orang yang memukul musuh. Pada tangan orang yang memukul musuh. Pada tangan orang yang memukul musuh. Dengan pedang penjaga diri. Dengan pedang penjaga diri. Dengan pedang penjaga diri. Tangan itu tasulu bi asyafin, tangan itu telah berbuat kejahatan dengan pedang para hakim yang memotong leher.
dengan pedang para hakim. Iku wazin iki artine pira-pira qadhi ya. Nah, kene kang bisa mateni karo bisa nugelke. Nah, iki pedang hakim yang memotong leher. Pedang hakim yang memotong leher. Mereka mengulurkan lengannya pada tangan orang yang memukul musuh dengan pedang penjaga diri. Tangan itu telah berbuat kejahatan dengan pedang hakim yang memotong leher. Iki Abu Tamam, syair Abu Tamam. Mereka mengulurkan tangan, jadi ngejak wong kuwi sing musuh ya, yang memukul musuh, sing merangi musuh, iki diulurkan tangannya, jak kerjasama. Padahal dia sendiri juga wis membunuh ya. Dia sendiri juga menggunakan pedang-pedang untuk memotong leher. Ada juga tambahan tidak hanya satu huruf, bahkan lebih dari satu huruf. Seperti contoh, innal buka'a huwa syafa'u minal jawa benal jawanihi. Jawa itu ada tambahan nun dan ha. Jawa dan jawanihi. Sungguh menangis adalah obat dari kedukaan hati. Sungguh menangis adalah obat dari kedukaan hati. Sungguh menangis adalah obat dari kedukaan hati yang berada di antara tulang-tulang rusuk, yang berada bainal jawanihi, berada di antara tulang rusuk. Menangis adalah obat dari luka hati. Ono ki panas hati, cemburu. Panas hati. Jealous ya, cemburu. Menangis adalah obat dari kedukaan hati yang berada di antara tulang-tulang rusuk. Hati yang berada di tulang rusuk. Makanya baina jambain. Jadi ini dalam hati itu ada darah hitam. Darah hitam itu kaya powernya itu. Darah hitam itu yang menggerakkan gerakan dari jantung. Nah, kuine powernya itu kok wis melemah, masa hidupnya telah habis ya. Iki darah hitam iki ora fungsi. Wis mandek kaya ora ana powere. Ora iso memompa darah ke aliran tubuh, wis ra koit dadine. Jadi luka hati iki carane ben iso iki menangis ya. Menangis saat kamu terlahir. Menangis. Orang sekitarmu tersenyum bahagia. Saat kamu terlahir menangis, orang di sekitarmu tersenyum bahagia. Maka ketahuilah, ketika orang di sekitarmu menangis, malah kamu tersenyum bahagia saat menghadap Sang Maha Pencipta. Bayi lahir jebrol, bayi lahir jebrol, mau jebret, Ketika bayi lahir itu menangis, orang di sekitarnya tersenyum bahagia. Wah, aku duwe anak. Mbahne nuyu. Mbahne kan mesti papat ya. Mbah nak rabine bojone akeh ya mbuh pira kuwi mbahne. Yang terpenting biasanya mbahne papat. Kakeknya, neneknya, kakeknya 2, neneknya 2 ya, 4. Terus ayah, ibunya. Ada 6 orang yang tersenyum. Burung tonggo-tonggo nih. Padahal bayi nih mau melahir menangis. Lah iki kon teliti. Ketika kamu tersenyum saat menghadap Sang Pencipta, orang di sekitarnya menangis.
Jadi pelajaran orang hidup di dunia yang pertama adalah menangis. Cah bayi ora iso nangis wit gebrak kok nangis. Ini pelajaran pertama. Maka jangan lupakan pelajaran yang pertama dari manusia adalah menangis. Jebrol kok nangis, ora gepuk dia apa kageti ben nangis. Ya. Ben nangis. Setelah itu baru nangis, setelah nangis baru yang kedua diadani. kanan ya mestinya sebelum diadani dan dikomati dibersihkan dulu. Yang pertama nangis, muji rompok getih nangis dan sujud. Bayi lahir sujud. Soalnya bentuknya ngono kuwi. Sampeyan ora tau ora bayi sampean kok. Lah sampean ora. Ya ora padha rae. Cuman aku nyebul makne kok mbun-bunan. Kaya ngeden. Yo tak bantu dengan nafas tak sebul mbun-bunane. Ku ya ora weruh ora wong aku ning dhuwur sirah kok ana watune. Tapi sujud. Soale nggone itu playune mesti ngono. Sirahe kepalanya dulu wis sujud. Itu terus nangis pertama kali. Dibopong wis nangis. Ngower ya ampun ngower nangis. Pelajaran pertama. Setelah itu dibersihkan tubuhnya baru orang tuanya wis dipakaiani sing apik baru diadzani kan. Kuping yang kanan diadzani, yang kiri dikomati. Ini pelajaran menangis. Lah ketika engkau berbuat baik ya. Jenenge soleh itu pantas ya. Jadi baik terhadap Allah, habluminallah dan habluminannas. Iki orang sekitarnya merasa kehilangan. Ketika kamu berjumpa tersenyum melihat Sang Maha Pencipta, sowan kepada Sang Maha Pencipta, orang di sekitar malah menangis karena merasa kehilangan. Kuwi syaratnya apa? Jika Anda menggunakan pelajaran pertama yang menangis itu untuk menjadi bekal untuk menghadap Sang Maha Pencipta. Jadi tapi nangisnya orang di sekitarnya tersenyum ya. Aku tahu dongeng karo koncoku bercerita tentang hal ini ya. Pelajaran pertama nangis, dia langsung nangis dengan harapku. Langsung nangis dengan harapanku. Waduh. Oh, kamu itu menangis tapi orang sekitarmu tersenyum bahagia. Jadi kan orang di sekitarmu selalu tersenyum bahagia. Wong udah seneng aja dijak susah. Ayo. Nak susah sampean umpetan ning omah. Nak ra duwe duit sampean umpetan ning omah aja ngetok. Nak duwe duit. Nak duwe duit metuno ya, keluar. Dijak mereka-mereka untuk tersenyum. Orang di sekitar dijak tersenyum terus. Lah ketika kamu sendirian di gelapnya malam berdoa, ya Allah ampuni aku ya Allah. Orang njaluk duit terus, ampuni aku ya Allah, ya, meminta ampun. Hiji meminta ampun ya Allah, dosaku ya Allah sing sengaja rak sengaja. Yang disengaja pun tidak sengaja, dosa kecil, dosa besar. Terus njaluk ngapura wong tuane, keluargane, kanca-kancane, sahabate, bahkan orang Islam dan orang mukmin sedunia jaluke ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jinas nakis ini apabila ada dua perbedaan namun berdekatan makhrajnya itu dinamakan jinas nakis mudhari'. Jika makhrajnya berjauhan dinamakan jinas nakis lahik. Jinas nakis mudhari' yaitu jinas nakis ada dua perbedaan huruf dan berdekatan makhrajnya. Seperti contoh, baini wa baina kini lailun damisun wa tariqun tomisun. Kata damisun dan tomisun. Tomisun dan damisun.
hurufnya sama. Tidak ada perbedaan, ya. Hurufnya tidak berbeda ya sebenarnya ya. Tapi ada perbedaan pada makhrajnya, pada hurufnya. Yang satu damis, dal, yang satu tok, tomis. Dan tok dan dal adalah makhrajnya sama. Yaitu lidah dan pangkal gigi depan, lidah dan pangkal gigi depan. Makhrajnya sama. Makanya ini dinamakan nakis mudhore yang berbeda, yang berdekatan makhrajnya. Damis dan tomis. Baini wa baina kini lailun. Antara aku dan rumahku. Antara aku dan rumahku. Baini wa baina kini. Antara aku dan rumahku dan atap rumahku ya padha wae. Antara aku dan rumahku ada malam yang gelap gulita dan jalan yang telah hilang tandanya. Saire Jarir. Antara aku dan rumahku ada malam yang gelap gulita dan jalan yang telah hilang tandanya. Dan jalan yang telah hilang tandanya. Antara aku dan rumahku ada malam yang gelap gulita dan jalan yang telah hilang tandanya. Ki asline wong megah mulih iki ngono. Wong megah mulih iki. Ya sampean kerasa ning pondok, napa kok ora mulih aku wis ora perlu dalani. Jawabane, saya sudah tidak tahu jalan pulang. Ya saking kerasane ning pondok. Saking kerasane di pondok di pesantren. Kenapa kamu kok tidak pulang-pulang? Saya sudah lupa jalannya. Antara aku dan rumahku ada malam yang gelap gulita. Karena malam dan gelap gulita, maka saya tidak melihat jalan. Dan jalannya juga sudah tidak ada tanda belok kanan, belok kiri. Aku khawatir kalau aku tersesat kalau kembali pulang. Iki wong sing karo pacare ditundukkan boleh, Mas wis bengi. Antara aku dan rumahku ada malam yang gelap gulita. Aku menjadi takut untuk pulang dan jalan yang aku lalui sudah tidak ada tanda-tandanya. Aku takut kalau tersesat. Jadi padahal ki wong sing ora gelem mulih ngono kuwi, ora gelem mulih. Ora gelem mulih. Ya kaya cah pondok ora gelem mulih ngono alasane ngono. Saya sudah lupa jalan pulang ngono. Sampeyan apel karo pacare ngono. Wis jak ngobrol wis ana awit berbeduk kok sampe barisya. Saya sudah lupa jalan pulang. Ayo diterke. Ayo diterke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang berdekatan makhrajnya dalam tengah lafal. Wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Yang pertama adalah yanhauna menggunakan ha. Yang kedua adalah yanauna menggunakan hamzah. Dan ha dan hamzah adalah sama-sama tenggorokan makhrajnya. Sama-sama tenggorokan. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauh daripadanya. Surat Al-An'am ayat 26. Surat Al-An'am ayat 26. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauh daripadanya. Wis ngedoi mereka sendiri menjauh dari Al-Quran dan mengajak orang lain melarang untuk mendengarkan Al-Quran. Ini wong kafir ini. Dan ada yang berdekatan makhrajnya pada akhir lafal. Al-khailu ma'kudun fi nawasiha wal khairu ila yaumil qiyamah. Wal al-khailu kuda yang diikat ubun-ubunnya dan kebaikan itu sampai hari kiamat. Kuda kuwi nak wis
diikat ubun-ubunnya wis garek manut tok karo kuda. Kuda iki apa sih? Kuda iki tubuh iki lho. Faros iki kuda iki tubuh. Lah farise adalah hati. Nak raja, hati niki raja. Raja niki penunggang kudane, awak iki anut atine. Nak wis diumbun-umbune kuwi wis anut wae karo atine. Dan kebaikan itu sampai hari kiamat. Akan kekal kebaikan. Ya. Kebaikan akan kekal sampai hari kiamat. Sampean ada harta disimpan di bank, disimpan di rumah. Ini hanya sampai pada ahli waris. Tapi apabila disimpan untuk kebaikan itu sampai hari kiamat. Ana wong sampean kok sedekah ora khawatir nak entek. Sedekah sampean apa peduli dengan enggak? Saya egois, saya egois. Saya memikirkan diri sendiri. Yaitu nanti di akhirat adalah sedekahku menjadi tabungan untuk akhirat. Kebaikan akan selamanya sampai hari kiamat. Kuwi kanggone wong sing duwe duit. Ya, lah sahabat kadang ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu sholat seperti saya sholat, puasa seperti saya puasa. Tapi mereka berbeda ya Allah. Mereka bisa bersedekah dengan uang mereka, dengan kekayaan mereka. Sedangkan kami, apa yang mau disedekahkan? Wis cukup sampean tasbih ya subhanallah iki ya sedekah. La ilaha illallah ya sedekah. Bagiatus sholihah itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah itu ya sedekah. Menghilangkan rintangan di jalan itu juga sedekah. Ana duri, ana paku, makane jenenge jimat paku. Jenenge jimat paku. Kalau Anda melihat paku di jalan atau ranting pohon sekiranya membahayakan orang lain, sampean ambil paku nih. Terus dikantongi ge jimat. Ya Allah, saya menghilangkan rintangan bagi orang lain. Lalu ge jimat, muga-muga saya juga terhindar dari musibah. Kuwi jenenge jimat paku. Ya, iki jimat itu. Sedekah itu banyak. Tapi apa sampean pas dadekke sugih, duwe duit ana wong minta sumbangan ya dikai. Sak derajat, sak pangkat, sak ikhlase. Ya. Sak ikhlase. Iki jenenge wong sing sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dua huruf yang berbeda berjauhan, apabila dua huruf yang berbeda berjauhan makhrajnya, itu dinamakan lahaik. Apabila dua huruf yang berbeda berjauhan makhrajnya, maka dinamakan lahaik. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Surat Al-Humazah ayat 1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Kecelakaanlah, ciloko mencit. Bahasa Jawa, ciloko banget. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Sampeyan aja sok mengumpat. Telo ora entuk telo. Telo meneng wae kok disebut-sebut. Botol meneh, sebut meneh. Kethek, bedes kewan. Apa mana kayak apa jenenge nek ning wong Jawa Timur ana jancuk ya. Jadi sampai biyen kuwi saking jengkele. Dadi nek ana tentara apa penjajah nganggone kan ana tulisane jancuk. Setiap jancuke teko. Dadi wong saking jengkele nek ana ngono malah jancuk. Iku elek nemen ning Jawa Timur ngamuk. Kene rapati iya, Jawa Tengah itu ngono ya. Dengan suka mengumpat dan suka mencela kepada diri sendiri, mencela kepada orang lain, ya.
Soalnya wong mencela diri sendiri hakikatnya adalah mencela pada Sang Maha Pencipta. Ya Allah, aku kok pesek ya Allah. Aku kok apa hitam. Oh, no, disyukuri ya. Disyukuri. Dan ada juga yang contoh yang lahir di tengah. Dzalikum bima kuntum tafrakhuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Yang pertama adalah tafrahun. Yang kedua adalah tamrahun. Yang pertama memakai fa, tafrahun. Yang kedua memakai mim, tamrahun. Surat Ghafir ayat 75. Surat Ghafir ayat 75. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi. Tafrohun, bunga-bunga lacut, bersukaria di bumi. Mengindahkan kebenaran, tidak menghiraukan kebenaran. Jadi tidak memikirkan kebenaran, tidak peduli akan kebenaran. Dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dzalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tamrahun. Yang tamrahun maroha, sombong, bunga-bunga lacut. Jadi bersukaria dalam kemaksiatan. Wis rak tau ibadah, selalu bermaksiat. Ya. Kuwi jenenge ya nek ning donyane saidun ya ora apa-apa. Wis donyane sakiyun cilaka ning akhirate cilaka meneh iki bersukaria. Bersukaria di bumi tanpa mengindahkan, tanpa memperdulikan akan kebenaran. Selalu bergelimang kemaksiatan. Dan ada juga ada contoh lain ya sebenarnya, ada contoh lain nih. Ning kene ra ana. Wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Yang pertama syahid pakai ha, yang kedua syadid pakai dal. Syahid dan syadid. Wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Surat Al-Adiyat ayat 7 dan 8. Saya tulis contohnya saja Al-Adiyat. Kalau sampean buka meneh dewi ning Quran Al-Adiyat ngono. Surat Al-Adiyat ayat 7 dan 8. Ini contoh lain ya. Tentang badik lahik yang berbeda pada tengah lafal. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya. Wa innahu ala dzalika la syahid. Sesungguhnya manusia menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta benda. Sok mben ki arep diuduhke kabeh. Ning akhirat ki arep diuduhke, ya. Rekaman-rekamanmu di dunia iki arep diuduhke. Lah semoga Allah iku ya asyakur. Maha bersyukur. Secara sampean gelem ngaji, sampean gelem salat walaupun kurang-kurang sempurna. Ya wis ra apa-apa lah. Ngono ya. Sing penting kita berusaha. Dan Allah juga Maha Adil. Jadi karena keadilannya maka Allah menciptakan neraka. Dan karena rahmatnya Allah menciptakan surga. Surga itu karena rahmatnya dan neraka itu karena keadilannya. Mosok wong sing apik ya mestine ya sampeyan gambarane ngono. Orang yang bersalah ya masuk siksa lah, di penjara. Orang yang berbuat baik ya diberi pahala, diberi gaji, diberi jabatan, ngono ya. Jadi arep disaksikan kabeh penyaksian. Makanya ana Syekh Ibrahim Adham suatu ketika itu karang waline Allah ya.
Syekh Ibrahim Adham itu ketika ibadah sholat itu mendengar dua malaikat. Iki Ibrahim Adham ki sejak dia memakan kurma yang tidak halal, tidak halal. Doanya selama 40 hari tidak diterima. Doanya selama 40 hari tidak diterima. Ibrahim Adham ngomong, "Apa?" Iya, dia ingat. Ketika dia suatu ketika membeli kurma di pasar, ini kurmane kurmane sing diwadahi ditimbangi ada yang jatuh. Ngerti ini kurmane dia. Kurmane Ibrahim Adham dia nitil. Ngerti nitil. Dia makan yang jatuh itu. Terus diangkat dia, ya Allah. Berarti kurma yang jatuh itu bukan hakku, bukan milikku kurma yang jatuh itu. Akhirnya dia kembali goleki ning pasare meneh. Delalah wonge wis meninggal sing dodol. Piye ya Allah. Tanya ahli warisnya 1, 2, 3, 4, 5. Wae men ahli warise. Akhirnya dimintai maaf kabeh padahal cuman kurma 1 butir ora bejaji. Tapi doanya tidak diterima. Ada hak-hak orang lain, makanya ketika awake dhewe satu ada sangkut paut tentang hutang, makanya wong arep meninggal kan mesti apabila almarhum almarhumah ya, memiliki hutang piutang, maka saya umumkan pada hari ini pindah tanggung jawab kepada ahli warisnya. Jadi almarhumah ini sowan kembali kepada Allah tanpa hutang. Itu satu. Dan apabila hutangnya itu kok sedikit, mohon diikhlaskan. Wis diikhlaske wae. Nah, akeh silakan menghubungi keluarga. Nah, kan hati-hati. Walaupun sedikit. Aku lu nyeluk maaf ngono ning kota kene. Njaluk maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga contoh yang lahik ini pada akhir lafal. Idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Tambahan ada'u bih. Surat An-Nisa ayat 83. Surat An-Nisa ayat 83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun tentang ketakutan, apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Yang satu amrun, yang kedua amni. Amrun dan amni, ra dan nun. Meskipun keduanya ini adalah dzalqiyah, yaitu lidah ya, makhraj pada ujung lidah, akan tetapi ra ini tafkhim, sedangkan nun ini bersifat tarqiq tipis. Ini makhrajnya jauh ya, nun dan ra, walaupun sama. Ya. Ini berjauhan makhrajnya, yang satu tafkhim, yang satu tarqiq. Nah, ya, ini tentang jinas nakis. Jinas nakis ada dua, yang satu mudhari' dan yang kedua adalah lahik. Kalau mudhari' itu berdekatan makhrajnya, kalau lahik berjauhan makhrajnya. Wa huwa jinasul qalbi haitsu yaktalif tartibu halikul bal ba'du adif. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin
ثم اختلاف في العدد وشرط خلف نوع واحد فقط وما تقر بمدن العنور فما تبعد بلا حق الشرك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.